Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Sekarang balik lagi nih karena udah musim pembagian dividen ya. Balik lagi saya buat video tentang daftar dividen nih ya, yang kumdatnya jatuh di tanggal 13 sampai dengan 18 Maret 2024 ya. Nah, kebetulan semuanya dari sektor bank nih ya. Kita langsung aja lah mulai ya. Yang pertama adalah dari Bank Mega ya, dengan kode ticker Mega, di mana di sini pendapatan tahun 2023 itu naik 12,67% dibandingkan tahun 2022 ya. Nah, bagaimana dengan income-nya? Saya ini income-nya malah turun ya. Revenue naik 12%, tapi income-nya alias laba bersihnya turun 13,37%. Sekarang kita lihat juga ya, historis PER dari Bank Mega ya, rata-rata 5 tahun terakhir itu ada di 18,58. Dan saat ini PER-nya Bank Mega ada di 17,22 ya. Jadi ya sudah agak dekat dengan PER rata-rata 5 tahun terakhirnya. Nah, bagaimana nih kalau PBV-nya ya? Kita lihat. Nah, PBV-nya rata-ratanya di 3,21 ya, dan saat ini dia diperdagangkan 2,78. Jadi dia masih cukup jauh ya. Jadi bisa dibilang ini under value ya dibandingkan histori 5 tahun terakhirnya. Sedangkan untuk chartnya ya kurang menarik ya Bank Mega ya, karena dia udah dari tahun lalu nih, dari bulan apa nih ya, bulan Mei ya, sekitar bulan Mei dia sudah sideways terus nih ya sampai sekarang ya. Nah, bisa dilihat ya, dia bergerak sideways lah di antara 4.800 sampai dengan berapa nih, 5.500 ya mungkin ya, bisa teman-teman cek ya. Secara EMA juga dia bisa dilihat masih di atas EMA 200 ya, tapi dia udah sedikit di bawah EMA 20 dan 50-nya ya. Tapi ya secara keseluruhan kita bisa bilang ini sideways lah ya. Nah, ini historis pembagian dividen dari Bank Mega ya. Dividen payout ratio-nya di tahun ini 70% ya, sama seperti tahun 2022 yang 70%. Dan ini adalah jadwal kumdatnya 13 Maret. Jadi kumdat itu adalah kalau teman-teman ingin dapat pengen dapat dividen dari Bank Mega ya, berarti harus punya sahamnya sampai dengan closing di tanggal 13 Maret ya. Jadi sampai penutupan 13 Maret teman-teman masih punya saham Bank Mega, berarti teman-teman berhak mendapatkan dividen ya. Mungkin teman-teman yang baru nonton channel ini kan bingung ya, dividen kumdat tuh apa sih gitu. Nah, itu berarti adalah tanggal pencatatan ya. Siapapun yang punya saham Bank Mega di tanggal 13 Maret 2024 ya, di closingnya itu berarti akan mendapatkan dividen ya. Nah, di tanggal 14 nya kalau teman-teman jual itu teman-teman tetap dapat dividennya ya. Jadi biasanya tanggal 14 Maretnya ntar dia harganya turun gitu ya. Gitu. Jadi dividen dari Bank Mega adalah sebesar 209,3. Harga saham di tanggal 8 kemarin closingnya di 5.150. Jadi kalau teman-teman punya sahamnya di harga 5.150, berarti dividen yieldnya 4,06% ya. Lumayan gede lah ya, dekat-dekat dengan bunga deposito lah Bank Mega, berarti lumayan ya. Walaupun tadi profitnya turun ya, tapi dia dividen payout ratio tetap dijaga di 70%. Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang kedua nih, bank apa nih ya? Nah, Bank BRI ya. Nah, ini sebelumnya udah saya bahas juga ya, khusus Bank BRI ya. Bisa teman-teman carilah videonya di channel Investor Jelata ya kalau ingin tahu lebih detail tentang laporan keuangan dari Bank BRI. Kalau di sini saya kasih lihat aja 3 tahun terakhir ya, di mana tahun ini dia profitnya masih naik ya. Profit lagi. Ini pendapatan ya, naik 16,95%. Profitnya naik 17,45%. Jadi 60 triliun ya, 60,1 triliun ini profitnya. Oke, jadi revenue dan net income-nya naik ya, berbeda dengan Bank Mega tadi. Untuk rata-rata PER-nya ya, bisa lihat di sini rata-rata PER 5 tahun terakhir itu di 18,09, dan saat ini BRI di perdagangkan di PER 16,01 ya. Jadi udah dekat-dekat dengan rata-rata 5 tahun terakhirnya. Bagaimana dengan PBV-nya nih? Nah, PBV-nya di atas ya. Jadi rata-rata PBV-nya 5 tahun terakhir 2,55, dan saat ini dia perdagangkan di 30,9 ya. Jadi bisa dibilang nih over value cukup jauh ya si Bank BRI ini.
Oke, secara chart juga saya singkat aja ya. Kalau mau lengkap pembahasan secara teknikalnya bisa teman-teman cari di video yang khusus membahas tentang BRI ya. Nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ini lah. Ya, waktu itu video dibuat dia masih ada all time high-nya di 6.375 ya. Nah, di tanggal 8 Maret kemarin ini sempat sampai ke 6.400 ya. Berarti dia sempat menyentuh all time high lagi 6.400, tapi akhirnya closing di 6.350 ya. Tapi ini udah closing tertingginya nih di 6.350 ya, karena kan di sini dia closingnya di 6.325 kali ini ya. Jadi dia udah closingnya di harga all time high-nya juga nih. Dan perlu diingat dia ada gap di sini ya, 5.650. Jadi kalau teman-teman pengen beli ya, saya pernah bilang juga ya, kalau saya sendiri sih kalau beli di harga sekarang agak-agak ngeri lah gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau spekulatif buy ya silakan aja dengan support di 6.050 ya. Secara EMA dia masih uptrend banget ya, masih di atas EMA 20-nya ya, di atas EMA 200 juga gitu. Jadi secara long term maupun short term dia masih uptrend. Apalagi ini MACD-nya ya, MACD-nya ya, seperti ingin golden cross nih. Jadi mungkin didorong dengan pembagian dividen ini, mungkin di hari Rabu nanti dia naik gitu ya. Tapi ya biasanya setelah bagi dividen nanti dia akan turun ya. Oke, ini dividen history dari BRI ya, dimana nah ini ya, tahun lalu dia bagi dividen kan Rp288. Kali ini dia bagi dividen Rp235. Tapi ini ya, kan dia udah bagi dividen interim juga nih, Rp84 ya. Jadi kalau digabungkan dia bagi dividennya berapa tuh? 319 ya, Rp319 alias lebih tinggi daripada tahun lalu yang 288. Nah, di tanggal 8 Maret kemarin dia closing di harga 6.350 sehingga dividen yieldnya di harga 6.350 berarti 3,7%. Oke, berarti kalau secara dividen yield ya dengan harga saham di tanggal 8 Maret BRI ini masih kalah ya banding Bank Mega tadi yang 4, berapa tadi Bank Mega ya? 4,06 ya. Ya beda tipis lah. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga ya, Bank BNI ya. Dimana dia revenue-nya naik 12,23% dan net income-nya naik ya, laba bersihnya naik 14,18%. Nah, videonya juga udah saya buat ya khusus membahas BNI nih. Jadi kalau mau lengkapnya silahkan teman-teman cari ya di channel Investor Jelata yang bahas khusus Bank BNI. Kita lihat sini rata-rata pair-nya di 15,82 dan saat ini BNI diperdagangkan di 10,88. Jadi dia masih sedikit di bawah rata-rata pair 5 tahun terakhirnya. Bagaimana dengan PBV-nya? Sama dengan BRI nih berarti ya. Saat ini dia di atas PBV rata-rata 5 tahun terakhirnya, di mana rata-ratanya 1,14 dan saat ini dia diperdagangkan di 1,52. Jadi dia over value ya. Ya, mengingat memang harganya udah naik tinggi sekali ya. Tuh udah naik terus ya dari tahun lalu bulan Agustus nih ya, dia rally terus ya. Jadi secara EMA juga bisa dilihat dia baik short term maupun long termnya ya, itu dia masih uptrend ya, dimana all time high-nya sampai di 6.225 ya, dan kemarin tanggal 8 dia closing di 6.100 ya. Apakah dia akan mencetak all time high lagi ya seperti BRI ya? Kemungkinan besar sih seperti itu ya. Apalagi dia akan bagi dividen nih. Dan ini bisa diperhatikan ya, supportnya di 5.725, berarti resistennya ya di 6.225. Nah, ini dividen historinya ya. Dia tidak bagi dividen interim seperti BRI ya, jadi cuman langsung dividen final ya, dividen annual. Nah, ini kumulatif di 14 Maret dengan dividennya sebesar 280,49. Di tanggal 8 dia closing di 6.100, berarti potensi dividen yield-nya adalah 4,59%. Jadi ini yang paling tinggi ya sejauh ini ya. Tadi nomor 2 Bank Mega ya, yang ketiga BRI ya. Nah, kita masuk ke bank yang keempat ya, Bank BTN nih, BBTN, di mana pendapatan BTN di tahun 2023 itu naik 9,16% ya dibandingkan tahun 2022, dan net income-nya naik 14,98%. Jadi kenaikan laba bersihnya lebih besar daripada kenaikan revenue. Dan saat ini per dari BTN tuh di 5,53 ya.
Dan rata-rata per 5 tahun terakhir itu di 12,59 ya ketutupannya. Jadi masih lumayan jauh ya, 12,59 versus 5,53. Jadi kita bisa bilang ini masih under value ya secara per. Bagaimana dengan PBV-nya? Secara PBV juga ini dia ada di bawah PBV rata-ratanya yang 0,81 dan saat ini dia diperdagangkan di 0,64. Jadi secara per maupun PBV dia masih under value ya. Berbeda dengan BRI maupun BNI ya yang PBV-nya sudah jauh di atas PBV rata-rata 5 tahun terakhir ya. Dan saat ini bisa dilihat ya, ini chart dari BTN ya. Ini dia sempat tembus resisten 1430 ya, candlestick hijau besar dengan volume besar juga nih ya, tapi akhirnya dia turun lagi ya. Mungkin dia retest ya dengan support, bisa dilihat sini support udah kata di 1320 ya, dan di resisten berikutnya berarti ya di sini nih, di ujung sini ya 1500 maupun sampai dengan 1515. Dan kalau kita lihat nih sebenarnya dari awal tahun 2023 dia bergerak di sini-sini aja ya, sideways cukup lebar nih di antara 1430 sampai dengan 1175 ya. Makanya ketika ini resisten 1430-nya jebol ya, itu kan volumenya tinggi sekali ya. Jadi orang berekspektasi nih ya, karena resisten ini udah cukup lama nggak tembus, orang berasumsi ini akan naik tinggi lagi gitu ya. Nah tapi dia ternyata turun ya, mungkin dia nurunin dulu nih ya supaya orang-orang pada jual barang yang udah dibeli gitu ya, dibeli di harga bawah lagi oleh market mover gitu ya. Nah kita saksikan aja apakah dia akan bisa rebound lagi ya, menembus resisten 1515 ya. Tapi intinya secara PBV dia tadi masih under value ya, secara per juga masih under value ya. Ya berbeda dengan BRI, BNI yang tadi harganya udah dipucuk ya, udah di atas banget ya. Nah kalau ini masih di sini-sini aja nih BBTN ya. Dibandingin 2022 harganya masih sama nih, bahkan 2022 lebih tinggi lagi nih ya, 1560 ya. Padahal profit 2022 kita lihat tadi. Nah profit 2022 padahal lebih rendah kan pada 2023 ya. Jadi ya bersabar aja buat teman-teman yang udah megang BTN ya. Tinggal nunggu kapan dinaikin lah mungkin ya. Oke, secara EMA juga dia secara long term dia masih uptrend ya. Secara short term bisa dibilang ya lagi downtrend ya, karena dia udah tembus cukup jauh dari EMA 20-nya ya. Oke, ini historis dari Bank BTN ya. Nah dia kunggatnya masih agak lama ya, 18 Maret ya, dengan dividen sebesar Rp49,89 dan harga di tanggal 8 kemarin di 1380, sehingga dividen yieldnya 3,61. Wah paling kecil berarti ini ya, dibandingkan BRI tadi kan BRI 3,7. Oke, jadi yang paling tinggi tadi adalah BNI, yang kedua Bank Mega, ketiga BRI, keempat BTN jika kita menggunakan harga saham di tanggal 8 Maret 2024. Nah itu saja dari saya, semoga informasinya berguna ya. Jadi untuk Bank Mega tuh kumdatnya besok ya 13 Maret gitu ya. Sedangkan yang paling masih lama itu adalah BTN ya 18 Maret. Oke, berikutnya mungkin ada BMRI ya, Bank Mandiri juga yang udah mengumumkan pembagian dividennya ya, besarannya, tapi kumdatnya, tanggal kumdatnya belum diumumkan. Mungkin nanti saya akan buat video khusus untuk Bank Mandiri ya, BMRI. Oke, demikian saja informasi dari saya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman, atau bisa tuliskan juga teman-teman saat ini megang saham apa nih di antara empat itu. Apakah punya BRI, BNI, atau malah ada yang punya Bank Mega gitu ya, atau punyanya Bank Mandiri. Silakan tuliskan portfolio teman-teman ya di kolom komen. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.